Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dinilai bertanggung jawab atas terjadinya longsor yang menewaskan puluhan orang, pemilik dan kepala teknik tambang Batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon dijadikan tersangka oleh polisi. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan alat peledak di jalanan. Direndam banjir Sungai Citanduy selama sepekan terakhir, 2.070 hektar sawah di Ciamis terancam gagal panen. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan melempar petasan di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor. Tak hanya meresahkan, aksi tawuran juga membahayakan para pengguna jalan lainnya. Bukan pemandangan indah, letusan kembang api dan petasan ini membahayakan masyarakat. Dua alat peledak ini dilempar kelompok remaja yang sedang tawuran di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Aksi tawuran yang terjadi Jumat dini hari meresahkan warga sekitar karena takut terkena petasan yang salah sasaran. Tak hanya itu, dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran puluhan remaja itu terjadi tak jauh dari Terminal Cilengsi. Saat aksi tawuran berlangsung, arus lalu lintas pun sempat terhenti. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung membubarkan tawuran hingga tidak berlangsung lama. Sementara itu, sejumlah warga yang berjualan di sekitar lokasi pun bersembunyi menyelamatkan diri karena khawatir jadi korban salah sasaran. Ya kan tadi malam kan aku lagi tidur, pas tidur nggak tahu ada suara petasan tuh. Aku curiga, makanya aku liatin, nggak tahunya orang tawuran. Itu pakai bawa sajam sama petasan. Itu petasannya besar, bukan kecil. Itu mah pasti ada lah, takut mah ada. Cuman nggak tahu ini baru satu kali sih. Iya, biasanya mah cuman berantem doang. Meski Gubernur Jawa Barat tengah melakukan pendidikan ke barak militer bagi siswa bermasalah, namun Pemkab Bogor belum menerapkan hal itu. Pemkab berencana untuk berkoordinasi dengan pihak pengajar dan orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak. Untuk tawuran-tawuran, saya berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan, salah satunya Pak Camat Pak Kapolsek Padan Ramil. Untuk mengantisipasi itu kami bekerja sama dengan para wali murid. Kami akan mengundang dan sudah berjalan para wali murid supaya kita bekerja sama. Para pendidik, guru harus mendidik dan mengajar di sekolah, dan orang tua di rumahnya pun wali murid namanya harus bekerja sama juga. Jangan sampai tawuran itu terjadi, karena kenapa? Saya ingin membatasi yang namanya gadget di sekolah. Tentu dibutuhkan perhatian dari semua pihak agar aksi tawuran remaja semakin menurun. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Jam malam atau larangan pelajar beraktivitas di atas jam 9 malam mulai diberlakukan di Purwakarta. Bupati Purwakarta turun langsung merazia pelajar di sejumlah titik. Beginilah imbauan Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain kepada anak usia sekolah yang kedapatan masih berada di luar rumah di atas jam 9 malam. Razia perdana Minggu malam digelar pemerintah Kabupaten Purwakarta di sejumlah pusat kulineran hingga pusat olahraga untuk menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait jam malam pelajar. SD, SMP, SMA, jam 8 penting, lebihkan ke jam 4 temenang keluyuran. Lamun keluyuran di razia. Setuju? Supaya esok-esok sakudangna subuh. Imbauan dan pendataan hingga pembinaan diberikan kepada para pelajar yang kedapatan melanggar jam malam. Pertama, pemberlakuan jam malam untuk pelajar tingkat SD, SMP, SMA. Jam malam itu jadi setelah jam 9 pukul 21 nggak boleh berkeluyuran sampai pukul 4 pagi.
Kalau yang kedapatan masih ditemukan gimana, Om? Nah, kita bina, ya tentunya kita kasih tahu orang tuanya, disuratin, karena ini kan semuanya kepala sekolah terlibat, Satpol PP, para kepala sekolah, sekolah SMA, SMK yang ada di Kabupaten Purwakarta. Patroli jam malam untuk para pelajar akan terus dilakukan setiap hari guna mengurangi tindakan tak terpuji seperti tawuran pelajar, keributan geng motor, hingga tindak kriminal lainnya. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah meminta orang tua disiplin dan mengawasi anak mereka. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Suasana haru mengiringi kepulangan para pelajar dari barak militer di Kuningan. Sementara di Depok, sejumlah pelajar yang kecanduan game sampai sulit diatur diberangkatkan ke barak militer. Tangis haru mewarnai perpisahan antara para pelajar dan orang tua. Puluhan pelajar yang dianggap bermasalah itu akan diberangkatkan ke barak militer di Kostrad Cilodo. Sebelum berangkat, 90 pelajar laki-laki dan perempuan itu menjalani penyematan secara simbolis yang dilakukan oleh Wali Kota Depok. Wali Kota Depok mengatakan keberangkatan pelajar ke barak militer murni karena inisiatif dari orang tua dan kesediaan sang anak. Usai penyematan, satu persatu siswa masuk ke dalam truk milik Kostrad untuk menjalani pendidikan karakter dan bela negara selama 10 hari. Karena ini memang benar-benar mendasarkan persetujuan dari orang tua dan kesiapan dari anak-anaknya. Jadi kita nggak memaksa orang ditarik dipaksa untuk ikut, nggak. Ini benar-benar keikhlasan dari orang tua, komitmen orang tua mengizinkan anaknya bersama kami selama 10 hari ke depan, dan tentunya ini juga anak-anaknya bersedia. Isak tangis orang tua pelajar juga mewarnai kepulangan 35 siswa SMP di barak militer Markas Kodim 0615 Kuningan Minggu sore. Satu persatu para orang tua memberikan siraman diiringi janji dari siswa untuk menjadi anak yang baik. Anak-anak bisa menjadi agen perubahan, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan keluarganya. Ini kita butuh kolaborasi, bukan hanya dari pihak sekolah saja, tapi juga dari pihak keluarga. Jadi keterlibatan semua pihak ini juga harus dilibatkan, tidak hanya pihak sekolah, tapi juga harus pihak keluarga dan juga. Sejumlah orang tua mengaku bahagia dengan perubahan yang ditunjukkan sang buah hati usai ditempa selama 2 minggu di barak militer. Agun Gunawan dan Nahyudi melaporkan dari Kuningan dan Depok. Libur panjang berakhir, arus kendaraan di ruas tol Padalarnya menuju Jakarta dipadati kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Ribuan kendaraan terlihat memadati ruas jalan tol Padalarnya di beberapa titik, tepatnya di kilometer 122 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Volume kendaraan menuju arah Jakarta dari Bandung Minggu pagi mengalami lonjakan. Sejumlah wisatawan memilih untuk kembali ke Jakarta pada pagi hari untuk menghindari kepadatan yang terjadi pada malam hari. Petugas juga memberlakukan sistem buka tutup di rest area kilometer 125 untuk menghindari penumpukan wisatawan. Tak hanya di ruas jalan tol, kepadatan arus balik juga terlihat di stasiun kereta cepat Padalarang. Selama musim libur panjang, setiap harinya ada 20 hingga 21 ribu penumpang naik kereta cepat Wus. Jumlah penumpang kereta cepat juga mengalami lonjakan di hari terakhir libur panjang. Para penumpang yang berasal dari wilayah Bandung dan Kota Cimahi hendak ke Jakarta dengan menggunakan kereta cepat Wus terlebih dahulu dengan menggunakan kereta feeder. Setibanya di stasiun Padalarang, ribuan calon penumpang terlihat memadati seluruh gerbong kereta untuk kembali ke Jakarta. Berdasarkan data pengelola kereta Wus, selama masa libur panjang, rata-rata setiap harinya kereta Wus mengangkut 20 hingga 21 ribu penumpang. Ada 62 perjalanan kereta cepat Wus setiap harinya. Secara total, penumpang yang telah menggunakan tiket Wus pada masa libur panjang kali ini sudah mencapai 75.000 tiket yang terjual. Hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025, ACC melihat bahwa akan terjadi peningkatan penumpang dari arah Bandung menuju Jakarta.
Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh penumpang untuk memanfaatkan berbagai layanan intermoda yang tersedia, khususnya yaitu KA Feeder dari stasiun Bandung maupun Cimahi yang dapat ditempuh dengan waktu 18 menit dan memastikan penumpang dapat tiba tepat waktu di stasiun Padalarang. Dengan menggunakan KA Feeder, penumpang akan terhindar dari keterlambatan serta dapat menggunakan Wush dari stasiun Padalarang dengan tepat waktu dan terhindar dari keterlambatan. Kereta cepat Jakarta-Bandung selalu dipadati wisatawan saat akhir pekan, apalagi libur panjang. Kereta cepat banyak dipilih masyarakat karena dinilai lebih praktis dan efektif untuk berpindah kota. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.